Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail Fatiras samawati wal ar alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir yasikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya Gausul a'zam qutbul alamin asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani sahibul izzah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al-mukarram asyidi Syekh Abdurrahman sumanah tim bi jalali ruhi nabil mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'd. Rabbul arbab mutiqariqab Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihi salam wa sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajhah wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Ja'far Sadiq wa sayyidina Imam Musa Kazim wa sayyidina Abu Hasan Ali Ridha wa sayyidina Maruf Karhi wa sayyidina Sarif Sakoti wa sayyidina Junaid Al-Baghdadi wa sayyidina Abu Bakar Sibli wa sayyidina Abu Fadil Wahid At-Tamimi wa sayyidina Abu Farad At-Turutusi wa sayyidina Abu Hasan Al-Hikari wa sayyidina Abu Said Mubarak Al-Mahzumi wa hadrat Sultan Awliya Kutub Rabbani Gausus Samadi Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani sahibul izazah wal karamah fiddin wad dunya wal akhirah wa sayyidina Syekh Abdul Aziz wa sayyidina Syekh Muhammad Hatta wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Sarafuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Waliyuddin wa sayyidina Syekh Hisamuddin wa sayyidina Syekh Yahya wa sayyidina Syekh Abu Bakar wa sayyidina Syekh Abdul Rahim wa sayyidina Syekh Usman wa sayyidina Syekh Abdul Fattah wa sayyidina Syekh Muhammad Murad wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Ahmad Hatib Ibnu Ghaffar Asambas wa sayyidina Syekh Abdul Karim Tanara Banten wa sayyidina Syekh Solihun Benteng wa sayyidina Syekh Abdul Khair Liau Jambu wa hadrati Syekh Abdul Rahman usulihim wa purihim wa lisilsilatim wa akhidin anhu Allahumma arfad hijabat tahliyatun liqalibal muridin mala ta'ifi mliku anur min masyinil kiram afadul bi barakatihim al-fatihah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim walau istaqamu ala tariqat la asqainahum ma'an ghadaq. Andai mereka istiqomah di atas jalan tarekoh, niscaya kami akan berikan anugerah kepada mereka, yaitu rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya robbal. Surat Jin ayat 16.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrus sholihin, mengingat, menyebut, memperingati haulnya orang-orang yang soleh, tanzilur rahmah, niscaya akan turun rahmat Allah, wa tahsilul maksud, dan akan dikabul segala maksudnya. Al kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karamah Syekh Abdur Rahman. Kita bisa hadir kembali di malam ini dalam rangka khotaman dan haul Abah Guru yang keempat. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal, tentu dengan wasilah barokah karma Syekh Abdur Rahman. Fatihah. Para ikhwan dan akhwat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu koordinator kita Kang Bari, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur dan istiqomah. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Miftahul Nurul Firdaus Ustaz Usman, yang sama-sama kita hormati Sesepuh Babeh Uci, mudah-mudahan panjang umur, berkah kehidupannya, dan diberikan kesehatan. Begitupun para ikhwan dan akhwat yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu dimudahkan rezekinya, diluaskan rezekinya, semua usahanya maju dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan haul Syekh Abdur Rahman. Abah Guru ini seorang sosok guru tanpa banyak ngomong, tanpa banyak perintah. Karena Abah ini nggak pernah perintah, nggak pernah ngelarang, karena beliau mursi. Artinya beliau nggak banyak pakai perintah mulut beliau, tapi ruha. Syekh Abdur Rahman ini termasuk mursid Syekh Tarbiyah, dan beliau adalah mursid suluk. Mursid suluk itu ketika sudah beliau mangkat tiada, maka murid-muridnya tetap robitonya ke Syekh Abdur Rahman. Kalau mursid tabaruk setelah mangkat pulang ke rahmatullah, maka tidak bisa dimursid lagi, kata Abah Guru nih. Abah Guru ini salah satu guru mursid, guru rohani kita, yang beliau selalu mendengungkan, mengucapkan, semua murid Abah selamat dunia akhirat, semua murid Abah masuk surga, asal mau mengamalkan ajaran Abah Guru. Percaya nggak? Yakin nggak? Ucapan-ucapan mursid, kaul-kaul mursid atau mangkol ulama yang dari guru mursid Syekh Abdur Rahman itu akan memberikan efek positif kepada diri kita.
Maka kalau belajar dengan Syekh Mursyid, murid itu harus yakin, harus percaya. Abah bilang Abah akan jamin dunia akhirat. Percaya nggak tuh? Harus percaya. Karena Abah ini bukan sembarangan. Makanya kita murid-murid Abah, ayo semangat kembali. Dengan ada haul Abah yang keempat di majlis kita nih, Mita Nurul Firdaus. Mudah-mudahan kita bersatu. Mudah-mudahan kita selalu kompak. Mudah-mudahan kita doakan seluruh murid-murid Syekh Abdurrahman dimanapun berada. Mudah-mudahan jadi murid yang patuh, jadi murid yang bersatu. Jangan ada istilah pecah pecah. Karena Abah Guru ini seperti yang dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa manusia itu wiladah dilahirkan, yang pertama dilahirkan tobi'i, yang kedua dilahirkan dengan ma'nawiyah. Kalau manusia itu dilahirkan tobi'i, kita itu dari kedua orang tua, dari ibu yang bikin bapak, ya. Kita juga dilahirkan oleh Syekh Abdurrahman, namanya wiladah ma'nawiyah, yaitu oleh Syekh Mursyid. Makanya kata dalam kitab Ihya juz 5 itu, seseorang itu kalau tidak dilahirkan dari seorang ruhani guru mursyid, itu ilmunya sekalipun dia cerdas, sekalipun dia hebat, sekalipun dia gelar profesor, doktor dan lain-lainnya, kiai, buya, ajengan dan lain-lainnya, itu kata dalam kitab Ihya Imam Ghazali, maka ilmu seseorang yang belum dilahirkan dari guru rohani, ilmunya tak akan sampai sebagai warasatul ambiya. Abah ini termasuk al ulama warasatul ambiya. Yakin nggak? Kadang ada yang ragu murid Abah yang pinter-pinter. Al ulama warasatul ambiya, kok bisa? Kan Abah dari Abah Hoyer mengatakan bahwa Syekh Abdurrahman ini tercatat sebagai al-ulama warasatul ambiya. Maka kita sebagai muridnya nggak usah ragu, nggak usah sanksi, dan nggak usah dari mana gitu. Harus ya. Nah, perjalanan Abah Guru ini, ketika Abah sudah mangkat, itu menjadi ujian buat murid-muridnya. Betul nggak? Ada sebagian murid mengatakan abahnya sudah nggak ada, berarti karomahnya nggak ada. Dan yang murid seperti ini, makanya dia mengatakan nggak perlu ke Bogor lagi, gitu. Mau ngamalin sendiri. Mereka berkeyakinan bahwa ketika abah sudah tidak ada, maka karomahnya pun ikut, katanya. Ikut kemana? Ke kuburan, dibawa sama abah. Berarti sudah tidak ada apa-apanya lagi. Ada lagi murid yang mengatakan tetap karomah Syekh Abdurrahman itu tetap ada. Dan bahkan Abah Guru itu ada ruhaninya di setiap murid-murid Abah, laki maupun perempuan. Ketika kapan? Ketika diamalkan ilmunya. Yakin nggak kalau Abah itu rohani ada di kita? Ya. Kalau orang yang zikirnya, wiridnya dari ilmu hikmah, maka hodamnya adalah hodam jin. Tapi kalau itu wirid, zikiran yang berasal dari guru mursyid, Abah bilang yang jadi hodamnya siapa? Syekh Abdurrahman, hodam kita. Kalau kita baca kulhu, hodamnya bisa Abdul Somad, Abdul Rahim. Kalau kita baca ayat kursi, hodamnya Syekh Kandias. Hodam tuh, Syekh Kandias itu Raja Jin Islam. Kalau kita baca surat Waqiah maupun Yasin, itu ada hodamnya namanya Syekh Sa'roni. Sa'roni. Maka ketika kita ngamal la ilaha illallah yang ditanam oleh Syekh Abdurrahman kepada murid-muridnya melalui badal talqin misalnya,
atau zikir jahar, zikir hobinya, atau khotaman, berarti yang jadi khodamnya siapa? Si Abdurrahman. Jadi nggak ada murid Abah yang punya khodam gitu. Pembari masih punya? Kali masih diingung gitu, dipukut. Semua mental. Jadi di Abah ini semua kita nih, wiridan itu hanya dari ilmu guru yang disebut la ilaha illallah. Amal pun harus amal guru. Beda dengan wiridan kita dikasih oleh kiai, Ustadz Buya, nih baca ini nih, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alaya wa atuni muslimin, baca ya katanya 5 kali, 7 kali dibaca. Yang datang siapa? Khodam, ada wirid, ada warid. Nanti yang waridnya datang ya khodam huruf, khodam bacaan tadi. Tapi kalau Abah yang ngasih, yang datang siapa? Abdurrahman, karena ada bahasa Robito Mursid. Kalau amalan di luar nggak ada Robito Mursid. Hanya di Torekoh ada Robito Mursid. Makanya perjalanan kita sudah dijamin keselamatannya oleh Abah Bu. Apapun yang kita baca, khotaman maupun zikir la ilallah, itu nggak bakalan ada kesurupan. Kalau ada kesurupan, bohongan itu. Banyak masalah. Lagi berantem sama suaminya, dia pura-pura kesurupan. Jadi murid Abah nggak ada kesurupan ya, nggak ada. Kecuali dia masuk Abah cuma bohong-bohongan. Dia masuk ke Abah, tapi dia masih pakai ilmu setan misalnya, kesurupan. Jadi murid Abah itu bersih dari khodam. Percaya nggak? Nah, kalau yang diamali zikirnya. Makanya Abah Guru ini buat saya termasuk luar biasa. Abah ini mengajarkan muridnya nggak dari ABCD, benar nggak? Nah, saya tanya nih Ikhwan, apa Iwan pernah diajarin nama Abah secara zahir? Enggak kan? Secara zahir sama Abah ini. Cuma Abah amalin, insya Allah, gitu doang. Insya Allah ini benar jalannya, ini benar jalannya. Makanya ilmu Abah ini itu nggak bisa direka-reka, ya Bang Wari. Ilmu Abah ini nggak bisa direkayasa, nggak bisa. Atau ilmu Abah ini harus pakai dalil Quran hadis. Ya, kalau dari Quran hadis atau dari kitab, bagi mereka yang belum mahabah, yang belum tahu selak beluk ajaran Syekh Abdurrahman, boleh nggak pakai dalil? Boleh, kita dalilin mereka. Tapi kalau murid Abah perlu dalil nggak? Gak perlu, amalin. Ketika kita ngamalin, Robito Mursid hadir Abah Guru. Nah orang luar nih kalau dengar begini, buset, kayak ajaran Katolik aja kan gitu. Jadi memang Torekoh Abah itu beda ya, beda dengan yang Torekoh luar. Dan saya bilang kitab itu cuma referensi ilmu. Tapi ilmu yang kita sampaikan, yang dari badal kaul dari Abah, itu ilmu yang langsung dari Abah. Tanpa persiapan, harus ngomong, Abah hadir, begitu. Makanya ketika murid-murid Abah, selalu didalilin syariat, ajaran syariat yang terjadi apa? Mantul. Torekoh Abah itu beda dengan torekoh yang lain. Ketika ada orang menyampaikan torekoh, paling dia bayangkan dari kitab, dari Sri Asror, dari Hikam, dari Ihya. Kalau ini yang saya sampaikan dari pengalaman yang dari Abah Guru. Seperti yang saya sering sampaikan, bahwa murid Abah itu nggak bakalan ditanya sama mungkar nakir. Itu sama orang luar berlawanan nggak? Berlawanan. Tapi memang murid Abah itu kata Abah, tidak akan ditanya sama mungkar nakir. Kalau yang ngamalin dan patuh dan istiqomah, murid Abah nggak bakalan ditaruh di alam barja. Tahu alam barja? Alam penantian. Nunggu aja. Kalau kita nanti ada di Pemursidan, bahkan ada Ikhwan cerita,
Yang udah meninggal kadang ngeliat di Bogor tuh, ngelewat gitu. Ada tuh orang yang meninggal, murid Abah. Kadang ada yang ngeliat, lewat gitu. Ya emang di sana semua. Semua murid-murid Abah yang meninggal duluan, di mana? Kampungnya? Cibuntu. Kan kayak nggak masuk akal ya. Berarti kampung kita, daerah kita di mana? Ini tahu sudur sana. Itu dipersiapkan tuh. Ruru Abah, murid Abah pada nangkring ngaji bulanan. Untung kagak dilihatin loh. Kalau dilihatin loh, aduh. Ya kalau ngaji bulanan mereka ini ya kumpul. Makanya ada Ikhwan sering ngelihat, kok ada ini ya, ada si Anu lewat gitu. Jadi memang murid-murid Abah itu bukan di alam barjah, tapi taruh di mana? Ya, sini itu di Metau Sudur. Di kuburannya cuma tanah. Jadi rorongkong. Rorongkong. Udah tulang belalang itu apa? Tulang. Tapi rohnya kemana? Mereka hadir ngaji. Ikut ngaji. Oh taman ikut Emang sama apa dilepas begitu? Enggak lah. Kalau nggak percaya, mati dulu dah. Di WA, bener. Kalau telepon, bener. Makanya kita pertahankan ajaran Abah. Kita belajar apa? Tore. Berarti yang harus dijelaskan apa? Toreko. Toreko siapa? Syekh Abdurrahman, bukan toreko yang lain. Saya selalu mengatakan bahwa toreko Syekh Abdurrahman penjelasannya akan berbeda dengan toreko yang di luar. Sekalipun mungkin zikir la ilaha illallah sama, tapi ketika penjelasannya beda karena dari Abah, bukan dari kitab. Nggak ada dari kitab, cari kitabnya. Sekarang kitabnya ada nggak? Bahwa murid Abah itu nggak ditanya Munkar Nakir, ada nggak? Nggak ada. Semua kitab Bukhari Muslim ataupun kitab-kitab klasik bahwa akan ditanya sama Munkar Nakir ketika orang sudah masuk kuburan, berapa langkah langsung ditanya man robuka, man nabiyuka, ya kan? Murid Abah enggak. Kenapa kata Abah kagak ditanya? Karena punya zikir la ilaha. Bahkan kita punya zikir hobi. Zikir hobi itu termasuk Lailatul Qadar. Makanya murid Abah itu tiap waktu dapat Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar yang dipahami oleh orang syariat, tunggu bulan Ramadan ya. Tanggal 2 hiji ditungguin, kagak ada, nanti 23. Tungguin 25 sampai 27 nggak kerasa. Sebenarnya murid Abah, orang-orang sufi mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada di zikir hobi, ada tajali. Tajali af'al, tajali sifat, tajali zat itu ada di diri kita. Jadi pemahaman murid Abah Lailatul Qadar nggak usah dicari, tapi diamalin zikir hobi tiap detik. Tiap sholat 5 waktu ente zikir hobi berarti dapat Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan. Paham nih? Makanya kita perkuat ajaran Abah. Sekalipun sekarang banyak ada isu-isu ini, udahlah kita kuatin yang satu sebenarnya Bang Bari ya, batin di sini. Biarinlah yang macam-macam, yang gini mah terserah dah. Kalau di sini kita tetap ajaran murni Syekh Abdul Rahman. Jadi apa yang saya ucapin itu bukan bohong, nyata. Karena ucapan dari Abah harus disampaikan oleh Badal Kaul, itu bukan hakikat, bukan. Ucapan Syekh Abdul Rahman harus disampaikan kepada muridnya. Ini selalu mereka nyerang apa? Wahyu ngomongnya hakikat mulu, Wahyu ngomong marifat. Marifat dari mana? Gue belum sampai. Itu ucapan Abah. Itu mereka tuh pengen mengkerdilkan, tahu nggak? Supaya ajaran Abah ini apa? Hilang. Makanya orang-orangnya yang pengen kayak tadi, murid Abah tidak akan ditanya sama Munkar Nakir. Itu kan ucapan Abah di kuliah tarbiyah. Suri disampaikan kepada murid-murid Abah, guru. Itu hakikat bukan?
Itu kan ucapan guru kan. Tapi ucapan guru diyakini oleh muridnya akan menjadi apa? Itu akan menjadi cahaya, akan jadi ilmu, akan jadi akidah. Ya kalau kita, Abah mengatakan murid Abah tidak ditanya sama Mungkar Nakir kemudian ragu, ngapain jadi murid Abah? Bener gak? Bener gak? Ngapain khotamah? Ngapain bulanan? Jadi sebenarnya Badal Qaul itu tugasnya menyampaikan apa yang diucapkan oleh Syekh Abdurrahman, namanya Manqol Ulama dari Abah tuh. Ini banyak nih ikhwan-ikhwan yang gak suka Bang Bari. Wah, ini ngapain hakikat mulu? Hakikat dari mana? Orang dari Abah. Kita udah ngapain hakikat? Belum. Masih makan semangka, apa lagi? Masih nanti makan sate. Kita masih toreko antara dunia dan akhirat, antara zahir dengan batin. Udah murid Abah masih toreko. Jangan bicara hakikat. Ini nih orang-orang yang gak suka selalu ngerang saya, Pak. Wahyu ngomongnya hakikat mulu. Hakikat dari mana? Apa yang diucapkan oleh Abah Guru di kuliah tarbiyah atau khusus yang datang ke saya, itu harus disampaikan. Kalau dapat 10.000 sampein 10.000. Kalau dapat 50.000 dari Abah sampein 50.000. Itu sistemnya kayak gitu. Gak boleh diumpetin. Yang lain ngumpetin, nggak usah. Itu buat orang yang tarbiyah saja. Yang ikhwan nggak usah, belum waktunya. Itu gimana tuh? Wah, itu belum waktunya. Berarti murid apa bodoh terus? Tawasul memang ada. Tapi kan kita pemahaman itu perlu nggak? Tawasul ya perlu, silakan. Yang tawasul panjang deh. Yang tawasul sampai jam 12 silakan. Kita tawasulnya 38 aja, langsung des saja. Mereka nggak percaya, ya udah. Yang kita dalami itu apa? Ajaran Syekh Abdurrahman. Kan kata Pak Surya di almarhum, itu tawasul 3 udah tawasul belum? Udah. Khotaman tawasul belum? Udah. Ya kalau mereka mau pakai yang panjang ya nggak apa-apa. Kita di sini nih di Buaran maupun Ciputat, ya tawasul 38 aja disingkat, des aja. Yang penting apa? Ilmu torekohnya, ajaran Abah ini jangan sampai disyariatkan gitu. Jadi ajaran Abah cuma disyariatkan doang, apalagi dihikmahin. Aduh. Ajaran Abah itu yang ilmu guru, amal guru, marifat guru, ada guru. Jadi ilmunya yang dari Syekh Abdurrahman. Maka murid Abah nih, ketika dia baca la ilaha illallah dengan tekun dan istiqomah, nanti ilmunya dikasih melalui badal qaul. Nanti dijelasin tuh, set nyambung. Zikir hofi, zikirin istiqomah. Nanti ilmunya marifat adab gurunya pasti dapat. Seandainya bingung nanti badal qaul ngejelasin gitu. Kan udah enak ya. Apa yang diucapin badal qaul yakini. Jangan diserang dengan hakikat marifat. Kemarin saya ngomong sama orang Padang tuh, yang bawa Alim Abu itu. Ustadz Bayi itu ngomongnya hakikat marifat dulu, makanya di stop ceramahnya, gitu. Kan berarti di sini ada sesuatu. Ceramahnya di stop karena ngomongnya hakikat mah. Emang murid Abah udah nyampe ke situ? Belum. Cuma ajaran Abah disampaikan, apa hakikat itu? Hah? Kalau udah hakikat kata Abah, murid Abah akan kabur semua. Di kuliah tarbiyah, kalau murid Abah udah sampai hakikat marifat, kabur semua dari Bogor. Gitu loh. Makanya kita baru sampai toreko. Maka toreko itu dikasihlah robito, ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab. Nah disinilah namanya kita saling perang ajaran Abah. Mereka nyerang, wahyu ngomongnya hakikat marifat, tujuan apa? Supaya ajaran Abah dibongkar itu dihalangin gitu loh. Jadi di Bogor itu hanya toreko syariat. Sampai kapanpun Anda ya pahamnya begitu. Makanya di Buaran maupun di Ciputat saya jelasin ajaran Abah. Karena ajaran Abah nggak boleh disembunyiin. Jadi ketika Abah ngasih paham itu langsung sampaikan. Ya. Kalau diumpetin, disembunyiin, yang hianat siapa? Badal qaul. Makanya murid Abah itu harus dikasih kecerdasan spiritual. Makanya terus kita kuatkan ajaran-ajaran Abah ini
seperti di kuliah tarbiyah. Semua yang kuliah tarbiyah, tolong sampaikan yang nggak kuliah tarbiyah apa yang disampaikan oleh abah, sampaikan. Nah, ada 2 badal nggak boleh. 2 badal ini nggak boleh nyampein ke yang baru-baru katanya gitu. Karena mereka latifahnya belum ini. Ya kapan murid cerdas ya? Nah, saya nggak pelit ilmu. Apa yang saya dapat dari abah dari kuliah tarbiyah sampai. Nanti paham nggak paham ya tunggulah waktunya. Ada yang sebulan, seminggu, setahun, ada 2 tahun baru paham ya. Ini selalu mereka mengatakan, wah itu pelajaran kuliah dikasih ke SD. Murid abah itu bukan jasad yang diajarin sama abah, tapi apa? Ruhani. Nah akhirnya di sini ada perpecahan penyampaian. Kalau saya dibuar nama Ciputat, saya nyampein udah belang-belangan aja, dah gitu. Dari abah semua. Ketika majlis lain kagak disampaikan, Bu. Mereka tawasul dikir udah beres, makan begitu. Makanya terus yang penting diamalin ilmu abah guru. Jaga persatuan kita. Mudah-mudahan kita selalu diakui murid abah, selalu istiqomah, dan selalu dimudahkan segala urusannya, panjang umur, dan selalu berjuang terus untuk ajaran abah guru kita. Mudah-mudahan murid abah dimanapun berada bersatu, jangan berpecah belah, dan mudah-mudahan diberikan keademan, kejiwanya adem, tentram, akalnya adem, gak ada rusuh-rusuh. Jadi kita murid abah patuh dan patuh dan patuh. Insya Allah namanya karomah abah pasti hadir dan akan datang. Yang penting istiqomah. Istiqomah Anda, karomah abah akan hadir. Siap? Nah, mudah-mudahan di hal 4 ini kita nih murid-murid abah diberikan karomah-karomah abah guru. Karomah-karomah abah guru itu tergantung kapasitas istiqomah kita. Ya, kapasitas istiqomah kita gimana? Yakin gak sama guru? Yakin gak sama guru? Yakin gak dengan guru mursyid? Ya, mudah-mudahan kita selalu begitu. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan ceramah agama tentang ilmu-ilmu dari abah guru. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dan dikasih kepahaman oleh abah guru untuk menjalankan amaliah-amaliah yang telah diberikan kepada kita semua. Saya selaku pengatur acara mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan nama ataupun yang lain-lainnya, mohon maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.